Halo semuanya, kembali lagi bersama podcast pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 3 Surakarta periode 2022-2023. Kali ini, saya kedatangan bintang tamu yang tidak kalah spesial dari sebelumnya. Sekarang, kita kedatangan bintang tamu yaitu Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2021-2022. Bisa perkenalan diri dulu, kakak-kakak. Halo, kenalin aku Kintan Sabina Tulif Elisa dari 12 MIPA 3. Di sini menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2021-2022. Halo, aku Rizky Mulia Jati Saputra dari 12 MIPA 8. Saya di sini menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS tahun 2021-2022. Oke, baik. Salam kenal kakak-kakak. Ini saya bisa panggilnya apa ya? Kak Kintan? Iya, Kintan aja. Kak Putra. Oh ya, oke. Kak Kintan dan Kak Putra sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS ya, Kak, periode 2021-2022. Ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Langsung aja dari pertanyaan pertama. Ini kan Kak Kintan sama Kak Putra udah menjabat kurang lebih 1 tahun ya. Kira-kira bagaimana kakak itu jaga kepercayaan sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS yang terpilih? Ini jaga kepercayaan terhadap satu Dari sama lain siswa-siswi. atau Kan siswa-siswi kan sudah banyak memilih kakak-kakak sekalian nih ya. gitu. Oke, kalau menjaga kepercayaan ya jelas dengan kita mempersembahkan sesuatu seperti proker, lalu kayak ya mungkin kebijakan-kebijakan yang tentunya bisa menambah kepercayaan para siswa itu kepada kami. Jadi ya istilahnya membangun kepercayaan mereka itu kita dengan mempersembahkan apa ya, kayak kualitas yang terbaik gitu loh. Kalian milih kami juga akan melayani kalian gitu. Iya, jadi tentunya kita tuh bertanggung jawab ya atas apa yang udah kita bangun di awal, apa yang kita utarakan waktu awal-awal kita menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Jadi kita tetap menjaga kepercayaan dari para siswa-siswi SMA Negeri 3 dari awal hingga sampai sekarang, mulai dari proker yang tadi udah Putra sebutin ya, proker apa aja yang akan kita lakuin. Nah itu kita selalu mencoba untuk memaksimalkan dan untuk merealisasikan proker-proker tersebut gitu. Oh, iya. Dari tadi 1 tahun menjabat itu yang tadi menjalankan proker-proker terus kinerja-kinerja OSIS itu kan pasti ada ups and downs-nya kan ya Kak. Yeah. Nah kira-kira pengalaman yang paling berkesan selama menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS tuh apa aja Kak? Boleh diceritain mungkin? Banyak ya Put sebenarnya. Banyak sekali. Kesan dan pesan ya. Iya, atau pengalaman yang paling berkesan, yang paling diingat lah istilahnya Kak. Ya, apa ya? Maju proposal kali ya. Karena kalau kita mau ngadain proker, kita maju propo itu tuh banyak banget hal-hal yang kita dapat dari situ, kayak harus ngerevisi ulang, harus mengambil keputusan dari apa yang banyak sebenarnya, kayak misal ditolak gitu-gitu kan. Itu banyak banget pengalaman yang didapat dari situ. Ya, terus kalau katakanlah mau maju proposal nih ya, terus sudah maju ditolak dengan beberapa alasan. Itu pastinya kan kita kayak ngerapatin ulang, kenapa sih kok ditolak, apa sih yang harusnya kita lakuin biar bisa diterima. Nah itu nggak jarang juga, mungkin kita kelihatannya baik-baik aja gitu ya, kayak ya udah fine-fine aja, tapi sebenarnya kalau di organisasi itu kita lebih sering debat ya tadi. Berantem sebenarnya sih. Jadi kalau soal proposal tuh juga kayak sering makan malamnya revisian terus gitu ya. Iya. Bener banget, bener. apalagi berkali-kali itu. Sampai akhirnya bisa dapet tanda tangan itu struggle-nya banyak banget ya Kak. Banyak. Banyak banget. Kayak diem-dieman sehari gitu, ketemu di sekolah nggak nyapa gitu, pernah. Gara-gara masalah tadi itu proposal. Benar. Pantas sangat berkesan ya Kak ya itu ya Kak ya. Dan itu nggak cuma sekali Kak, beberapa kali ngajuin proposal. Mungkin beberapa proker ya yang kayak event-event agak besar, karena kan biasanya kalau event yang agak besar itu kita juga butuhin perizinan dan pendanaan yang cukup lumayan besar juga. Tapi biasanya proker-proker yang bukan proker utama pun kadang juga gitu sih, sama aja sebenarnya. Iya. Berarti kan setelah menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS ini tadi kan banyak pengalamannya ya Kak yang dirasakan. Nah kakak ini kan berarti kan memimpin OSIS, anggotanya kan berarti kan yang memimpin Kak Kintan sama Kak Putra ini ya. Caranya supaya kakak mengembangkan kompetensi setiap anggota OSIS itu gimana sih Kak?
Kalau itu kita sendiri itu kayak buat kebijakan setiap anggota OSIS inti yang 12 itu harus ngerasain jadi ketua pelaksana dan wakil ketua pelaksana. Jadi dari situ mungkin mereka bisa kayak merasakan dan juga bisa belajar gimana memimpin sebuah proker gitu. Selain itu juga kita setiap ada proker yang sudah terlaksana, itu kita biasanya selalu mencoba untuk mengevaluasi kayak apa aja sih yang bisa kita tingkatkan kualitasnya dari proker tersebut untuk proker-proker selanjutnya. Jadi dari situ kita bisa belajar apa aja yang dari kita itu kurangnya apa kayak gitu. Berarti tadi kan membahas tentang jadi keplak sama wakeplak ya Kak. Itu berarti supaya pengalamannya merata gitu. Iya benar. Jadi biar semuanya merasakan gitu kan Kak posisinya. Karena kalau katakanlah tanggung jawab tertinggi kan masih di kita ya. Tapi sebenarnya juga nanti dari kita pun kayak nyebar lagi tanggung jawab itu ke semua pelaksana-pelaksananya, semua panitia yang terlibat. Jadi ya tetap tanggung jawabnya ditanggung bareng-bareng gitu. Karena ya kan tujuan kita buat ngembangin kompetensi itu tadi. Jadi biar semuanya pengalamannya juga merata, nggak cuman beberapa aja gitu. Oke, siap Kak. Dalam menjadi seorang pemimpin di satu periode ini, pastinya kan berhubungan dengan arti kepemimpinan ya Kak. Tadi meningkatkan kompetensi anggota dan lain-lain. Kalau menurut kakak-kakak sendiri ini arti dari kepemimpinan itu apa Kak? Kita dulu. Kalau dari aku, kepemimpinan itu berarti dia yang bisa menjadikan contoh yang baik buat para anggotanya ya. Jadi dia yang bisa mempengaruhi orang-orang banyak di sekitarnya, seperti mungkin kalau di sini di Semaga ya, berarti kita harus bisa jadi sosok contoh yang baik, tokoh yang baik nih buat teman-teman sekalian di sini untuk bisa terus berproses gitu di sini. Jadi terus kita juga kepemimpinan itu adalah kepercayaan. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa menjaga kepercayaan orang-orang yang udah dikasih ke kita. Jadi kita harus bertanggung jawab atas apa yang udah kita jalanin gitu. Kalau pendapatku sendiri sebenarnya kurang lebih sama kayak Gintan. Ya kayak itulah, mungkin di Jawa pernah, ini entah di Jawa atau mungkin se-Indonesia ya, istilah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso dan tuturi handayani, yaitu kurang lebih sama lah kayak yang disebutin Gintan tadi. Baik Kak. Kalau menjadi pemimpin itu kan berarti kan tadi orang-orang menaruh kepercayaan sama kakak buat jadi pemimpin. Nah tentunya kan kakak harus mengasah jiwa kepemimpinan itu untuk menjaga kepercayaan tadi. Caranya untuk menjaga dan mengasah jiwa kepemimpinan itu seperti apa Kak kira-kira? Kalau untuk mengasah sendiri berarti kan kayak dari pengalaman ya Pun. Jadi kita lebih jadi kayak gimana sih cara kita untuk memimpin itu penting banget kalau kita udah pernah punya pengalaman banyak ya kan. Karena kita udah pernah mengetahui nih situasi kondisi, gimana sih misal kita ada struggle yang perlu diselesaikan jadi dengan cara apa aja itu biasanya berdasarkan pengalaman. Terus kalau aku mungkin cara mengasah kalau dari hal terkecil dulu gitu. Jadi kepemimpinan itu pasti ada di setiap pribadi ya. Jadi kita latihan dari awal, cara mengasahnya dari awal itu ya kita pimpin diri sendiri kita dulu ya. Kita punya pendirian, kita harus kayak mungkin disiplin, kayak katakanlah aku mendedikasikan buat masuk SMA 3 gitu. Itu ya gimana caranya biar masuk SMA 3 itu kamu pimpin diri kamu supaya visi kamu tadi tercapai. Berarti dimulai dari diri sendiri dulu ya Kak ya. Mungkin terus setelahnya keluarga atau lingkungan yang kecil-kecil dulu lah. Dan pengalaman itu main peran yang sangat besar ya bagi Kak dalam mengasah jiwa kepemimpinan. Nah, dalam berorganisasi ini kan pasti kakak mendapatkan banyak sekali pendapat di antara anggota OSIS lainnya, misalkan waktu rapat atau waktu diskusi seperti itu Kak. Dari banyaknya pendapat tersebut kan pasti ada masukan yang istilahnya kakak nggak serk gitu atau mengganjal di hati kakak-kakak sekalian. Tapi kakak kayak nggak mau menyampaikan itu, menyampaikan keganjalan hati kakak karena mayoritas anggota yang lain itu setuju sama pendapat yang itu tadi. Nah kira-kira kakak dalam menghadapi situasi tersebut itu seperti apa Kak?
Kalau dari kita sendiri sih malah biasanya kita selalu mengungkapkan ya. Jadi kita di sini tuh malah sering berdebat karena itu ya sebenarnya ada plus minusnya sih berdebat itu. Karena minusnya merenggangkan ya. Tapi dari situ kita jadi bisa tahu dari cara pandang berpikir orang itu seperti apa. Jadi kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda. Dari situ kita mungkin bisa musyawarahkan lebih baiknya seperti apa kita menangani masalah itu. Kemudian kita baru bisa membuat keputusan yang fair. Kita cari jalan tengahnya. Kalau misal sudut pandangnya Putra nih, misal A, tapi dari sudut pandang aku itu B. Lalu kita cari jalan keluar yang baik di antara keduanya itu seperti apa. Kemudian kita negosiasikan. Kita lebih baik kayak gini gitu kan. Biasanya juga kalau ada apa ya? Mungkin tadi dari anggota kali ya, bukan dari antara kita berdua. Justru mungkin bukannya kita nggak serap, tapi kita kayak menerima gitu malahan. Karena ya yang namanya pemimpin itu juga tetap manusia kan. Kita juga ada kekurangan. Mungkin dari sudut pandang anggota tersebut yang punya pendapat mungkin lebih baik, itu justru malah kita jadikan buat referensi keputusan kita. Jadi kita malah bisa seneng ya. Iya, justru malah kita seneng kalau ada dapat masukan baru. Nah, bener. Oke. Nah, masukan baru itu tadi kan mungkin berhubungan sama hal-hal baru yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan atau belum pernah kakak-kakak sekalian lakukan. Istilahnya tantangan baru lah yang sebelumnya belum pernah dihadapi. Nah, cara kakak menghadapi hal-hal baru tersebut supaya bisa selesai dan mungkin nggak jadi konflik itu gimana, Kak? Pertama mungkin kita bisa melihat dulu nih resiko-resiko apa aja sih yang bakalan terjadi dari hal-hal baru tersebut. Nanti misal kita udah mengelompokkan nih, resikonya sebesar apa dan kita plus minusnya itu seperti apa. Nanti mungkin kalau minusnya itu lebih sedikit, akan kita lakukan hal baru tersebut. Tapi apabila lebih banyak kekurangannya, mungkin kita akan ganti plan atau banyak solusi lain yang bisa kita dapatkan dari bermusyawarah. Sebenarnya kalau membahas tentang resiko itu kayak kita mesti membahas resiko ya ini tadi ya. Resikonya apa aja dan seberat apa resikonya. Nah, itu kembali lagi ke kapasitas kita juga sebenarnya. Jadi aku sering ngomong ke Kintan, katakanlah nih Kintan ngajuin usul ya, usul A gitu. Nah, terus aku kayak ngelis atau ngedata resiko-resiko apa aja dari keputusan A tersebut. Nah, dari keputusan A itu mungkin resikonya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai berapa gitu. Nah, itu sebenarnya kalau Kintan pun punya keputusan B ya, tapi resikonya mungkin lebih sedikit. Tapi kembali lagi tak tanyain ke Kintan, kamu lebih siap ngadepi resiko yang mana? Kapasitas kita lebih tergantung kesiapan diri juga. Kapasitas dan kesiapan kita itu mampu untuk menghadapi resiko yang mana. Katakanlah lebih siap untuk menghadapi resiko yang lebih banyak tadi. Ya kita ambil itu, karena dan ya kita udah harus siap. berkomitmen juga sama apa yang udah kita putusin. Kalau kita mau sesuai A ya, kita harus bertanggung jawab dengan keputusan kita gitu. Dengan segala resiko itu tadi. Berarti kalau misalkan resikonya kan banyak, terus habis itu tadi misalkan katakanlah Kak Kintan setuju mengambil resiko yang banyak itu tadi, itu tadi juga tetap dikoordinasikan dengan anggota yang lainnya. Kita tetap ngelihat kapasitas kita secara keseluruhan. Jadi kira-kira kita mampu nggak nih? Kalau kita mampu ya udah hajar. Karena kita juga terbuka gitu loh sama anggota. Jadi kita nggak mau sebagai pemimpin itu yang kayak diem-dieman. Iya, kita sangat menghindari otoriter. Benar, kan kita kekeluargaan banget. Jadi nggak yang harus gini. Kita sembunyiin dari anggotanya misal kayak gitu tuh enggak. Jadi kita di sini open banget gitu loh. Berarti kalau misalkan sharing-sharing gitu juga ada ya Kak ya? Boleh banget. Malah kalau lebih baiknya untuk yang penerus selanjutnya nih, misal mau ada konsul-konsul itu boleh banget ke angkatan-angkatan sebelumnya. Karena mungkin yang belum pernah mereka jalanin itu kita sudah pernah melakukan dan bisa dari pengalaman juga ya Put ya. Oke, baik Kak. Ke pertanyaan selanjutnya Kak. Selama kakak menjabat sebagai ketua dan wakil ketua OSIS ini, apakah program kerja yang kakak rencanakan itu udah terrealisasikan semua?
Mungkin kalau semua itu ada beberapa proker yang belum terrealisasikan ya, karena ada beberapa kendala termasuk ya kayak perizinan dana dan balik ke pertanyaan yang sebelumnya mungkin ya tentang kapasitas kita, karena mungkin kita juga mikir wah kayaknya kita belum siap nih buat proker ini, sedangkan mungkin timeline waktunya itu udah deket, jadi kita kayak buat keputusan berani buat nggak ngelakuin itu, karena kan mungkin juga di kepengurusan kita, masa kepengurusan kita itu ada yang sebagian terkendala COVID lagi, masih terkendala COVID dulu. ya, jadi mungkin yang proker-proker yang belum terrealisasikan ini kita tuh sebenarnya berharap bisa tahun depan itu bisa terrealisasikan ya, sangat berharap. bisa dilanjutkan gitu loh, walaupun memang sudah bukan kita lagi yang menjabat, tapi ya semoga bisa ya. Amin. Apalagi sudah kembali offline lagi nih ya, Kak. Jadi mungkin ini tantangan kali ya buat Caketos dan Cawaketos. Kalian kalau besok beneran jadi, mungkin kalian bakal tantangan terbesarnya adalah mengembalikan tradisi seperti masa-masa sebelum adanya COVID-19. Jadi sebagai tahun-tahun penggerak ya kan, kan Iya, sekolah penggerak. sekolah penggerak. Jadi kita Betul. harus memulai semuanya tuh dari awal ya kan. Kita harus mulai berproses lagi nih untuk meningkatkan kualitas-kualitas dari proker-proker sebelumnya itu seperti apa. Harus menggerakkan tradisi lagi. Jadi starting point lagi gitu ya, Kak, Ya, istilahnya. benar. Nah, itu tadi kan berarti jadi salah satu harapan kakak-kakak sekalian buat nanti ketua dan wakil ketua OSIS yang selanjutnya. Kira-kira harapan lainnya apa, Kak, yang mau disampaikan? Harapannya semoga apa ya? bisa Ya semoga mungkin bisa lebih baik. ya, bisa memunculkan proker-proker baru yang menarik perhatian banyak Ya, proker siswa-siswi. Ya, proker gebrakan baru yang benar-benar bikin interest orang-orang itu Ya, Meningkat, gitu. ya. untuk naikin apa ya namanya eksistensi OSIS Maga lagi lah, karena mungkin di angkatan kita nggak bisa buat ngelakuin itu ya karena beberapa kendala itu tadi. Ya, dan harapannya semoga bisa semakin maju lah ya dari yang sebelum-sebelumnya, bisa meningkatkan kualitas internal dulu. Kalau kualitas benar. internalnya itu sudah bagus, nanti untuk kita menjalankan setiap prokernya ataupun misal nanti ada proker-proker eksternal itu bisa maksimal gitu loh. Karena chemistry itu penting di organisasi. Chemistry pemimpin dan juga anggota ya, Kak, Ya, antar anggota benar. juga. Semua sih secara keseluruhan. Dan meningkatkan komunikasi juga ya, Iya, penting itu. banget, karena kalau kita udah miskom itu aduh susah banget ya. Terkendala ya, itu kendala terbesar biasanya kalau setiap pasti, proker itu pasti Ada miskomunikasi. ada miskomunikasi itu. Nah, untuk mewujudkan tadi harapan-harapan kakak-kakak sekalian itu kan tentunya membutuhkan pemimpin yang nantinya memiliki kemampuan dan kriteria yang tinggi. Nah, kira-kira kriteria dari kakak-kakak sekalian ini untuk memilih calon ketua dan wakil ketua OSIS selanjutnya itu apa saja? Kayak Kintan dulu mungkin beda soalnya. Mungkin nggak ada kriteria yang spesifik sebenarnya, tapi seorang pemimpin itu dia yang bisa dipercaya, dia yang bertanggung jawab oleh tugas yang sudah diberikan kepada dia, kemudian dia yang bisa menghandle lah, mengontrol para anggotanya ini untuk bisa terus mewujudkan program kerja apa aja yang ingin dia lakukan selama 1 tahun ke depan itu seperti apa. Kemudian bisa dilihat mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dia lakukan juga itu seperti yang udah kita bilang tadi kan ya, pengalaman itu menjadi salah satu hal yang penting juga gitu. Jadi mungkin kalau kriteria lebih ke cara dia bekerja, cara dia memimpin para anggotanya aja sih, jadi lebih baik lagi gitu. Mungkin lebih spesifiknya, ini aku nambahin aja ya. Lebih spesifiknya itu mungkin bisa ditingkatin kayak skill leadership, terus skill komunikasi, karena bener-bener komunikasi itu cara kita ngomong ke orang yang kita pimpin atau mungkin ke sesama pemimpin itu juga bakal mempengaruhi apakah yang diajak omong itu mau ngomong sama kita atau mau dengerin kita atau enggak.
Yaitu buat apa ya? Buat mengantisipasi miskomunikasi itu tadi. Jadi kayak ya minimal bisa ngomong gitulah. Kalau dari aku gitu. Ya tapi tetap kriteria utamanya yang kita sebutin tadi. Oh iya, siap Kak. Tadi kan Kak Putra membahas tentang skill-skill itu ya Kak, ya skill komunikasi dan lain sebagainya. Nah kira-kira ada nggak Kak keterampilan lain yang harus dikuasai atau skill khusus yang menurut kakak-kakak ini menjadi dasar bagi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang akan memimpin periode berikutnya ini? Mungkin kalau skill khusus karena ini ketua dan wakil ketua OSIS berarti kan mereka pemimpin ya. Iya, Kalau betul pemimpin sekali. berarti ya leadership ya. Leadership itu penting banget karena kalau kita tidak bisa memiliki leadership yang cukup bagus itu mungkin akan keteteran sendiri ya. Iya, Keteteran sulit. gimana cara kita mengelola anggota kita untuk bisa menjalankan kegiatan-kegiatan yang banyak sebenarnya. Saran dan masukan aspirasi dari siswa-siswi Maga itu seperti apa, dan kalau leadershipnya aja udah kurang, itu gimana caranya dia untuk memimpin dan membangun sebuah kegiatan, membentuk ya Iya. jadi lebih bagus itu kayak gimana gitu. Terus mungkin skill untuk melihat dari sudut pandang lain itu penting banget ya Kintan ya. Karena kita kan di sini demokratif ya. Iya, betul. Jadi kita harus katakanlah ada yang mengusulkan pendapat A gitu, padahal pendapat kita itu B ya. Kayak yang kita bilang tadi, kita harus nerapin mungkin demokratif itu. Jadi mereka juga berhak untuk berpendapat gitulah. Justru malah dengan mereka berpendapat itu kan kayak ngasih referensi ke kita gitu. Jadi melihat sudut pandang orang lain itu penting, jadi jangan egois lah istilahnya. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita sebagaimana kalau kita menjadi dia gitu. Jadi kita nggak boleh terpatok aku A misal, kita nggak boleh keras harus sesuai dengan apa yang kita mau gitu loh. Kita harus bisa mengurangi ego kita untuk bisa mendengarkan dari sudut pandang orang lain seperti itu. Karena kalau sifat seperti itu dipertahankan itu bakal berujung ke kepemimpinan yang otoriter atau sepihak, dan itu sangat nggak bagus menurutku. Karena di sini siswanya juga banyak ya Kak, dan beragam juga kan Iya. dengan pendapatnya juga. Nah, Untuk tadi pemimpin yang selanjutnya mengasah skill-skill ini kan tentunya dibutuhkan pendampingan dari kakak-kakak yang mungkin lebih berpengalaman ini. Iya. Kira-kira bentuk pendampingan dari kakak-kakak sekalian untuk membantu ketua dan wakil ketua OSIS yang selanjutnya itu apa saja Kak? Mungkin kalau pendampingan itu nggak yang terlalu intens ya, tapi mungkin kita selalu menanyakan, misal kayak yang kebetulan yang proker sebelumnya itu yang MPS itu kan sudah bukan kita lagi nih yang megang, tapi sudah kelas 11. Nah itu kita selalu menanyakan, misal dari mereka itu mereka membutuhkan apa, mereka ada kekurangan apa, kita bisa bantu. Nah itu kita selalu memberikan masukan-masukan dan saran yang mungkin bisa direalisasikan di program kerja yang sedang mereka jalankan seperti itu. Terus kemudian biasanya mereka yang konsul ya. iya, jadi bentuknya itu komunikasi secara dominan. Jadi kita kan nggak yang senioritas ya. Iya, Kita di benar. sini tuh lebih Keluargaan banget lah. Jadi kalau mereka membutuhin apa, mereka bisa bilang ke angkatan sebelumnya, misal ke kakak tingkatnya itu kita ada kekurangan seperti ini, ada kendala seperti ini, kita mungkin bisa bantu A misalnya seperti itu. Ya saran yang kita kasih pun nggak asal ngasih, tapi biasanya kembali lagi berdasar ke pengalaman. Oke Kak. Kalau dari kakak-kakak sendiri, tips dan triknya untuk menyelesaikan masalah besar dalam sebuah proker itu gimana Kak? Nah, masalah besar yang dimaksud ini mungkin dari misalkan pihak sekolah tidak menyetujui atau ada penolakan dari siswa dan lain sebagainya. Mungkin bisa berbagi sedikit Kak. Mau Putra atau aku dulu? Sebenarnya kalau masalah besar itu mesti ada sih. Biasanya setiap proker tuh masalah terbesar itu mesti ada. Kayak mungkin kendala, kan proposal itu yang utama lah ya sebelum istilahnya kunci buat kita ngelakuin lanjut proker itu atau enggak. Nah itu fokus ke masalah terbesarnya dulu, kan biasanya masalah terbesar bakal merembet ke
hal yang kecil juga Iya, kan. betul. Kita fokus ke hal yang besar dulu, kita selesai ini, kita kayak troubleshoot. Ini masalahnya di mana, kayak mungkin proposal, masalah pendanaan dan lain-lain gitu. Nah, terus mungkin merembet ke kepanitiaan mungkin. Nah, itu juga kita bakal benahi. Jadi dari masalah yang paling utama dulu kita benahin, baru masalah rembetannya gitu. Kalau dari aku pribadi sebenarnya caranya gitu. Iya, mungkin sama lah ya, 11-12. Iya. Tapi jadi kita pokoknya itu yang pertama tentunya ngelis apa aja sih yang kurang, kenapa misal program kerja ini tidak bisa di-ACC oleh pihak sekolah seperti itu. Kita kemudian mendiskusikan alangkah lebih baiknya itu seperti apa. Kita diskusikan dengan pihak sekolah, kita berkompromi, kita audiensi dan lain-lain. Nah, itu untuk menemukan solusi yang terbaik dari hal-hal yang mungkin tadinya itu dia menjadi kendala. Kemudian setelah kita bisa mendiskusikan, kita merevisi ya. Iya, Kita merevisi ulang. Kita tidak mengganti plan, tapi kita merevisi apa aja yang bisa dibenahi, apa aja plan-plan. Kita biasanya sudah menyiapkan beberapa plan memang, karena kalau kita terpatok sama satu plan, misal satu plan itu tidak bisa jalan, kita akan berhenti gitu, kita stuck ya, kita nggak bisa maju, kita nggak bisa mundur juga. Nah, kalau kita sudah menyiapkan beberapa plan, kan nantinya enak. Misal nanti yang A tidak bisa jalan, kita langsung ganti ke plan B, misal seperti itu. Setelah kita merevisi, kita biasanya langsung mengajukan lagi. Kalau sudah dirasa cocok dan bisa lanjut ke kegiatannya, kita ya langsung melaksanakan proker tersebut gitu. Karena jarang banget sih biasanya plan pertama itu langsung di ACC. Bener, jadi harus beberapa kali revisi itu udah sering banget sih sebenarnya. Jadi intinya secara garis besar kita troubleshoot, kita evaluasi, lalu kita revisi dan kita ajukan kembali. Berarti ada tahapan-tahapannya sendiri tadi Iya. itu ya Kak, untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kan tadi kakak-kakak udah punya harapan, udah punya apa ya, sesuatu yang diharapkan dari ketua OSIS yang selanjutnya, ketua dan wakil ketua OSIS selanjutnya. Kira-kira cara kakak untuk mengajak para siswa supaya nggak golput dalam pemilos 2022-2023, supaya nanti terpilih ketua dan wakil ketua OSIS selanjutnya itu seperti apa Kak? Yang paling penting buat teman-teman SMA Negeri 3 Surakarta itu jangan golput ya Put ya. Sangat jangan golput. Jangan golput dan sebisa mungkin buat kalian di sini itu memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas. Karena kalau pemimpinnya aja nggak berkualitas, gimana dengan nanti para anggotanya? Karena semua itu kuncinya ya di pemimpin tersebut. Dan kita jangan memilih pemimpin yang oke, aku karena kenal kamu, aku milih kamu gitu tuh jangan. Terus kita juga jangan memilih pemimpin hanya dari fisiknya aja, tapi benar-benar dari kualitasnya dia, kualitas diri, kapasitas dirinya dia itu seperti apa. Ya, intinya pilihan kalian besok itu akan mempengaruhi juga dengan apa yang akan kalian alami setahun setelahnya, karena mungkin masa jabatannya gitu ya. Jadi katakanlah kalian milih mungkin yang nggak bener, segala kebijakan atau keputusannya yang nggak bener pun bakal merepotkan, mungkin akan merepotkan kalian selama setahun ke depan gitu loh. Jadi semua tergantung kembali kepada kalian lagi. Kalau kalian golput ya udah, mungkin nanti kedepannya kalian tahu sendiri gitulah. Dan mungkin untuk 1 tahun periode kedepannya ya, aku sama Kintan pastinya juga berharap tidak ada yang namanya apa sih, penurunan Kualitas. ya penurunan kualitas, dan mungkin saking turunnya sampai kalian nuntut buat diganti atau diturunkan jabatannya lalu diganti dengan orang lain, karena itu sangat apa ya, ya itu nightmare lah di OSIS sebenarnya. Itu sebuah mimpi buruk kalau sampai ada yang dikudeta seperti itu. Jadi kalau bisa dari sekarang kalian nggak boleh golput ya. Kalian mikir buat diri kalian sendiri juga, makanya kalian juga milih kualitas pemimpin yang berkualitas.
Jadi dicatat ya teman-teman, kalian nggak boleh golput karena pilihan kalian nanti itu juga menentukan kedepannya kalian seperti apa. Benar. Gitu. Benar. Oke Kak, untuk yang terakhir nih, kira-kira ada tidak pesan-pesan yang mau disampaikan kepada Caketos dan Jawa Ketos tahun ini? Semangat. Semangat. Semangat untuk menghadapi berbagai problematik ya nggak sih? Iya, benar. Karena banyak banget sebenarnya hal-hal yang sangat di luar ekspektasi gitu loh, kayak kita udah mengharapkannya seperti ini tapi ternyata banyak kendala. Nah, itu kalian harus bisa terus berkomitmen bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian mulai. Kalian di sini sudah bisa ada tingkatan nih kan, sudah ada beberapa seleksi kan, terus betul. kalian sudah hampir masuk di 3 besar. Benar. Kalian tentunya sudah memiliki potensi-potensi yang mungkin sudah kita sebutkan tadi. Iya. Dari situ kalian untuk menjadi bekal kalian untuk 1 tahun ke depan ini, apa yang akan kalian lakukan, semoga bisa berproses lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, bisa menjaga terus keutuhan di dalam sebuah organisasi, terus bisa terus merangkul teman-teman kita, menerima aspirasi-aspirasi dan kemudian bisa direalisasikan dengan baik gitu. Itu tadi hampir semua udah disebutin ya, aku nggak kebagian. Kalau dari Yang aku, lain oke, dong. nambahin sedikit aja ini. Siapin mental kalian kalau kalian bener-bener udah menjabat jadi ketos dan waketos. Karena jujur kami sangat merasakan itu, mental pressure yang sangat tinggi. Jadi mental kalian dikuatin lah kalau kalian bener-bener udah menjabat nanti. Pokoknya semangat terus aja. Ya. Semangat teman-teman. Jadi untuk kali ini podcast pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023 bersama Kak Kintan dan juga Kak Putra ini sudah selesai dilaksanakan. Dan untuk teman-teman tadi pesan-pesan yang sudah disampaikan kiranya bisa dicamkan dan juga istilahnya dijadikan pertimbangan juga lah dalam pemilihan ini nanti. Saya Ama Puan Raya selaku host podcast kali ini pamit undur diri. Terima kasih juga kepada bintang tamu kita kali ini. Salam Widya Karma Jaya. Halo semuanya, kembali lagi bersama podcast pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 3 Surakarta periode 2022-2023. Hari ini saya Ama Puan Raya selaku host podcast kali ini kedatangan 2 tamu yang tentunya sangat spesial, yaitu dari perwakilan siswa SMA Negeri 3 Surakarta. Mungkin bisa perkenalan diri dahulu. Halo semuanya, namaku Ataya Finisha, bisa dipanggil Ataya, kalau kepanjangan panggil Ayah juga bisa. Aku dari kelas 12 MIPA 2. Halo semua, perkenalkan nama saya Agatha Parasukma Roswina, bisa dipanggil Paras dari kelas 11 F8. Oke, salam kenal berarti Ataya sama Paras ya. Iya. Oke, jadi langsung aja nih kita mulai ya podcastnya. Oke, jadi sebagai pemilih, kalian kan perannya sebagai pemilih ini nanti dalam pemilas ini. Kalian pasti udah punya gambaran tentang ketua sama wakil ketua OSIS yang nantinya ingin kalian pilih. Menurut kalian kriteria seperti apa sih yang cocok dipilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS periode selanjutnya? Kalau aku tentunya yang aku harapin buat ketua dan wakil ketua OSIS nantinya itu bertanggung jawab ya. Jadi dia bisa bertanggung jawab tentang tugas-tugas sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, dan dia juga bertanggung jawab atas visi misi yang telah dia katakan waktu pemilos nanti. Selain itu juga amanah sama tegas. Jadi dia harus bisa tegas dalam menentukan pilihan dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Melengkapi dari jawabannya Ataya, kalau dari aku juga sama, bertanggung jawab. Terus dia juga bisa merangkul seluruh anggota OSIS, dari anggota OSIS yang ikut dari awal ataupun nanti jadi ketua-ketua umum yang nantinya terpilih ketika setelah pemilihan ketua umum. Terus ceria, bisa berkomunikasi dengan baik juga dengan seluruh warga sekolah, terutama siswa juga. Terus kan nanti bisa mendengarkan istilahnya aspirasi dari teman-temannya juga gitu.
Jadi kayak nggak yang selalu monoton dengan proker-proker yang sudah ada sebelum-sebelumnya, tapi dia juga bisa mempertimbangkan aspirasi tadi. dari Komunikasi dengan baik itu emang Iya, penting ya bener jadinya banget. ya. Soalnya biar kalau ada program-program itu kalau punya komunikasi dengan baik jadi lebih jelas dan arah programnya. bener banget gitu. Oke. Berarti kalau misalkan ini tadi kalian kan punya kriteria buat ketua OSIS sama wakil ketua OSIS selanjutnya. Katakanlah ini udah kepilih nih ketua sama wakil ketua OSISnya. Kira-kira indikator atau rambu-rambu yang bikin kalian bisa bilang, oh mereka udah sukses nih menjalankan tugas sebagai ketua sama wakil ketua OSIS itu apa aja? Tentunya itu ya berhasil mewujudkan visi dan misi waktu yang dia katakan pada saat pemilos. Terus juga waktu setiap acara yang dia laksanakan tuh meriah. Maksudnya meriah tuh kayak banyak siswa yang tertarik untuk mengikuti kegiatan itu. Jadi kayak bukannya saya merendahkan atau membuat, menurut saya itu kayak beberapa proker OSIS akhir-akhir ini itu karena mungkin juga kayak masih peralihan dari masa transisi dari PJJ ke PTM tuh kan beberapa proker OSIS tuh kan masih kurang menarik perhatian atau menarik minat dari siswa-siswi SMA Negeri 3 Surakarta. Jadi kayak mungkin nanti ke depannya kayak prokernya sukses tuh ketika benar-benar semua siswa itu bisa mengikuti dan benar-benar senang gitu loh. Antusiasnya luar biasa. Aspirasi siswa itu juga harus didengar ya, Bener biar banget. program-programnya itu jadi lebih maju daripada sebelumnya. Dan siswa-siswa juga banyak yang ikut programnya karena aspirasinya udah didengar dan terlaksana. dengan baik. Gitu. Oke. Berarti untuk mewujudkan itu tadi kan tentunya dibutuhkan ketua sama wakil ketua OSIS yang bagus dan kompeten ya. Nah, tapi ternyata kalau misalkan di realitanya nih, ketua sama wakil ketuanya itu nggak bisa jadi contoh yang baik. Padahal kan seharusnya kan mereka sebagai pemimpin mencontohkan apa yang baik kan bagi siswa-siswi. Nah, kalau malah sebaliknya yang kejadian itu tanggapan kalian gimana? Ya pastinya bakal sedih ya. Iya, benar. Yang kita pilih itu kalau nggak sesuai harapan kan pastinya sedih. Tapi kalau menurutku kita tetap harus memberikan apresiasi kepada mereka atas terpilihnya sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, dan agar nantinya mereka tuh sadar kalau mereka tuh ketua dan wakil ketua OSIS gitu. Dan kita juga bisa menegur ketua dan wakil ketua OSIS, memberi informasi, memberi masukan. Kalau emang itu tuh konsekuensi jadi ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi mau nggak mau dia harus memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswa yang lain. Iya, dan mereka kan juga ada sebagai ketua dan wakil ketua OSIS itu karena dipilih oleh teman-temannya kita sebagai siswa-siswi maga, dan berarti kan mereka kan memegang kepercayaan kita semua kan yang sebagai pemilih gitu. Jadi kayak mereka harus sadar dengan tanggung jawabnya, dengan apa yang sudah siswa-siswi ini berikan untuk mereka. Berarti kan mereka kita ini sebagai siswa juga percaya kalau mereka itu pantas jadi ketua dan wakil ketua. Berarti mereka harus wujudkanlah dan istilahnya konsekuensinya mereka sudah bisa sampai di titik bisa jadi ketua dan wakil ketua itu kan juga nggak gampang kan ya. Jadi kayak masa iya kamu sudah jadi wakil dan ketua itu kamu malah menyia-nyiakan kesempatan itu, padahal itu kan kesempatan emas, ngecewain juga kitanya juga gitu. Oke, berarti kalian tadi menyampaikan kritik dan saran ya ke mereka. Kalau misalkan mereka memang mencontohkan hal yang tidak baik itu malahan. Berarti kalian harus berani menyuarakan itu tadi, kritik dan saran itu tadi. Dan juga harus mewakili siswa-siswa yang lain juga mungkin ya. Oke, kalau selanjutnya sudut pandang kalian sebagai salah satu pemegang suara nih dalam praktik pemilos itu seperti apa sih? Kan kalian nanti yang memberikan suara kalian gitu. Kira-kira seperti apa? Sudut pandang Sebagai salah satu pemegang suara. Jadi kalian nanti kan voter kan. Nah, itu menurut kalian gimana? Peran kalian nanti, kalian tuh harus ngapain? Terus habis itu apa sih yang harus kalian persiapin sebagai voter itu? Jadi saya berharap suara yang saya berikan itu bakal berguna buat pemilos ini, dan nantinya yang paslon yang terpilih itu amanah ya dalam mengerjakan tugas-tugasnya sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Juga sama seperti Ataya juga saya di sini sebagai voter kayak memiliki harapan kan ya kepada ketua dan wakil ketua OSIS nantinya bisa mewujudkan setiap proker-proker yang memang sudah ada di OSIS, dan mungkin membuat suatu proker gebrakan yang dari aspirasi-aspirasi para siswa-siswi maga. Dan mereka jangan lupa
tetap jadi dirinya sendiri. Itu yang paling iya. penting. Betul, Itu yang betul. paling penting dari setiap ketika sudah menjadi ketua dan wakil ketua tuh kan kadang mereka dihadapkan dengan tuntutan-tuntutan yang besar tentunya, iya, ya. betul. Siswa siswi dan dari guru juga. Jadi mereka kadang kayak lupa menjadi dirinya sendiri. Jadi kayak aku tuh harus jadi ini, harus jadi itu. Kadang dia mah meninggalkan dirinya sendiri gitu. Jadi kayak nantinya ke depan ketika sudah terpilih jadi ketua dan wakil ketua itu yaitu jangan lupa dengan dirinya sendiri, jangan lupa membahagiakan dirimu sendiri juga, sekaligus membahagiakan teman-temanmu. Oh iya, oke. Jadi tadi jangan lupa tetap be yourself gitu Iya, ya istilahnya iya, ya. benar banget. Oke. Nah di sini kan Ataya ini kan belajar pelopor keselamatan jalan dan juga Paras ini kan Putri Semaga ya. Jadi istilahnya kalian tuh kan kayak pelopor dari para siswa-siswi ini di Semaga. Nah, kira-kira nih mungkin teman-teman kalian nih pernah kayak ngeluh gitu istilahnya. Kok proker ini belum ada ya? Proker ini kok belum terlaksana ya? Kira-kira proker apa sih yang mungkin diinginkan oleh para siswa namun hingga saat ini proker tersebut belum dapat terrealisasikan, belum ada gitu di Semaga. Kalau aku dengar juga keluhan dari teman-teman, emang ini sebenarnya prokernya itu udah ada dari tahun-tahun sebelumnya ya, tapi emang mungkin di tahunku nggak ada karena kondisi ya, kondisi yang pandemi. emang nggak memungkinkan, yaitu pensi. Pensi. Jadi siapa sih yang nggak pengen pensi Iya. ya kan? Iya. Tapi emang karena mungkin kondisinya aja yang belum terlaksana, jadinya yang pengennya pensi sih. Pensi. Kalau program kerja yang lain menurutku udah jos, udah mantap, Udah jelas. udah lengkap juga sih. Maksudnya kayak Setiap kegiatan-kegiatan kegiatan lain ya. tuh udah kayak tercantum gitu di proker-prokernya itu. Iya sih. Menurutku kayaknya juga sama sih kayak si Ataya. Kayak pensi mungkin jadi kayak apa ya? Refreshing kita sebagai siswa istilahnya kan. Healing Refreshing gitu gitu ya. Pensi kan. Ujian pensi itu kan Iya. kayak healingnya gitu Iya. kayak wah ada pensi nih bisa nikmatin kayak juga bisa nunjukin bakat-bakatnya Iya. siswa-siswa juga kan ya. Jadi kayak kita bisa mengapresiasi dan juga bisa merasa mungkin yang tampil bisa diapresiasi. Jadi kan seneng juga kan jadi siswa-siswi semakinnya juga. Oke. Berarti pengen pensi ya? Yang Iya. menampilkan bakat-bakatnya siswa-siswi gitu Iya, ya. benar. Kira-kira kalian mau tampil nggak nih kalau misalkan diadain pensi? Tampil Mungkin nggak bisa nih? ya, Bisa, kita mungkin, bakal iya. sama teman sekelas Iya, mungkin ya. benar. Nunjukin bakat apa ya, mungkin kayak ngeband bisa, Iya. drama juga bisa. Oke, keren-keren. Berarti dicatat ya buat OSIS kedepannya tuh mungkin nanti bisa merealisasikan tuh pensi yang meriah dari siswa-siswi juga tuh nanti penampilnya. Oke, selanjutnya ini kan diadakan ini sesuai yang di sini Pemilas 2022-2023 nih. Nah, kira-kira menurut kalian nantinya ini tuh menciptakan generasi muda yang anti golput atau malah nanti banyak yang golput gitu? Pastinya menciptakan generasi muda yang anti golput ya. Iya, Nah, jadi benar. aku setuju banget sama statement itu. Soalnya menurutku kita itu udah kayak terlatih buat memberikan suara. Jadi biar nantinya mereka tuh nggak golput lagi gitu. Saya udah berpengalaman lah intinya gitu. Terutama kan apa ya adanya pemilos ini tuh kayak jadi ajang belajar kita nanti ketika nantinya di dunia setelah SMA kan tentunya kita sebentar lagi juga mau akan ada pemilihan Iya. presiden juga Pemilu, kan. Nah, iya. pemilu juga nanti kita kayak belajar memilih seorang pemimpin yang benar-benar tepat dan sesuai dengan apa ya nantinya bisa kita harapkan dan bisa membangun nantinya ke depan di suatu organisasi atau suatu negara. Jadi kayak pemilas ini kayak ya itu benar kayak bermanfaat banget sih buat siswa-siswi Semaga kan terutama kita juga udah SMA dan sebentar lagi juga udah 17 tahun bisa milih juga kan nanti di pemilu. nggak asal nyoblos Iya, gitu. biar nggak asal nyoblos juga. Jadi kayak istilahnya kita udah latihan duluan gitu Iya, kan. Dan bener banget. Pemilas ini pemilu di ajang pelajar, Pelajar, gitu kan, iya. di area pelajar di sekolah kayak gitu. Oke. Nah, kan tadi kan statementnya kan menciptakan generasi yang anti golput nih. Nah, yang membuat siswa-siswi tertarik untuk ikut serta dalam pemilihan ketua sama wakil ketua OSIS tuh apa aja sih kira-kira? Mungkin dari kalian kok bisa tertarik tuh apa aja dari teman-teman kalian tuh kira-kira apa sih yang menarik dari pemilosnya supaya mereka juga nggak golput? Lihat dari pasangan calonnya Iya. ya. Biasanya visi misinya tuh kan pasti di pemilos ini sebelumnya itu kan ada orasi ya. Iya betul betul. Apa ya memberikan visi misi. Jadi kita bisa lihat kayak visi misinya, oh keren-keren nih. Kayak juga mungkin mereka juga kan kadang waktu orasi sama debat itu kan menjabarkan mungkin
ada program kerja yang Iya. Yang beda yang bisa mereka bikin kita tertarik. Iya, nah, betul, itu juga betul. bisa yang menarik perhatian dari siswa-siswi untuk bisa Ikut memilas dan gak golput gitu kan. Terus kita juga tertarik, soalnya kita juga pingin di tahun-tahun berikutnya itu SMA Negeri 3 itu bakal lebih baik daripada sebelumnya. Iya, benar banget. Di Dengan adanya pemilas ini. Pemilas Ya. ini. Oke. Nah, bicara masa sekarang nih, kita kan teknologi kan memang udah mengalami perkembangan yang begitu pesat nih ya istilahnya. Nah, salah satu pemanfaatannya itu kan digunakan sebagai salah satu media di pemilas ini dengan adanya e-voting. Nah, menurut kalian, tanggapan kalian tentang pemilihan yang menggunakan media digital atau menggunakan e-voting itu gimana? Apakah membawa dampak yang positif atau negatif? Mungkin bisa disampaikan. Menurutku tuh bagus banget sih, soalnya nggak buang-buang waktu. Biasanya kan habis Ya, pemilas bener ada banget. penghitungan suara ya. Nah, itu Jadinya itu biar kalau e-voting gitu kan udah ada datanya ya, yang milih si bener A banget. berapa, B berapa, C berapa. Jadi nggak bakal butuh waktu yang lama. Selain itu juga nggak bakal butuh banyak tenaga. Iya, bener. Dan nggak bakal butuh banyak biaya. Kalau kita nggak e-voting itu biaya ngeprintnya ya, Ngeprintnya, iya, kertasnya, kertasnya, terus biasanya habis banyak. nyoblos juga ada tintanya, Iya. buat nyoblos-nyoblosnya juga. Nyoblos-nyoblosnya. Jadi e-voting tuh menurutku udah mantep banget sih. Iya. Sesuai juga sama zaman sekarang ya, Yes, teknologi bener udah banget. maju. Bener banget sih, setuju sama pendapat nyatanya juga. Dulu SMP kan aku sempat sempat ngalami e-voting sih. Pernah sempat ngalami e-voting tuh. Ya mungkin masih peralihan gitu kan. Jadi kayak seru sih, kayak apa ya? Itu waktu itu di sekolah sih, kayak antri gitu, tapi nggak yang nyoblos pakai kertas, tapi nyoblosnya pakai Lewat web gitu ya berarti. gitu. Oh. Gitu ya. Tetap satu-satu sih. Jadi kayak tapi tetap seru sih. Terus nggak buang tenaga terlalu banyak. Jadi kayak nggak usah ngitungin di papan tulis satu slide gitu kan. Lebih hemat tenaga berarti. Betul. Kasihan kan panitianya juga. Iya. Keteteran takutnya. Bener banget gitu. Berarti kalian bisa bilang kalau e-voting itu dampaknya positif ya buat Positif, pemilas yes. kali ini. Nah, untuk selanjutnya nih, kalian kan juga sebagai siswa ya istilahnya. Kira-kira yang kalian harapkan dan kira-kira yang siswa-siswi lain harapkan dengan pengadaan pemilas ini apa aja sih? Kalau dari aku sih bisa terpilihnya benar-benar ketua dan wakil ketua OSIS yang benar-benar menggambarkan apa ya, memang pilihan semua siswa sih ya. Terus adanya pemilas ini juga jadi kayak ajang belajarnya, benar-benar kayak buat ajang belajar para siswa untuk nantinya di dunia luar pemilu gitu. Terus pastinya siswa-siswa berharap kalau pemilas ini benar-benar laksana juber itu ya. Betul, Jujur, ngomong langsung, bebas, rahasia, adil. Nah, dan kita juga berharap yang tadi para sampaikan, ketos-waketosnya itu sesuai yang kita harapkan. Jadinya bertanggung jawab atas visi misinya dia. Terus juga kita pengen kalau Semaga dan program kerjanya besok itu bakal lebih baik daripada sebelumnya gitu. Jadi Jadi harapan kalian dengan diadakannya pemilas ini itu supaya nanti ya itu tadi semoga jadi lebih baik, terus habis itu ketos dan waketos yang terpilih juga sesuai ya dengan ekspektasi kalian, dengan harapan kalian gitu. Nah, kalian kan sudah pernah ngalami pemilas nih sebelumnya. Tahun lalu kan ada pemilas kan, kalian juga pernah merasakan. Kira-kira tanggapan dari kalian tentang pemilas yang udah kalian rasain itu kayak gimana sih? Dulu kita pemilasnya di rumah ya, iya masih online dulu. Menurutku walaupun di rumah itu tetap unsur apa ya, pemilasnya tetap kerasa sih. Kita nonton orasi debatnya di YouTube ya, di YouTube. Di YouTube. Terus juga e-votingnya itu juga udah bagus sih menurutku, udah bagus, nggak butuh banyak waktu buat ngehitung suara. Dan juga apa, webnya juga nggak yang error gitu kan, masih bisa jadi lancar gitu ya buat e-votingnya itu. Itu yang di rumah aja udah kayak kerasa banget pemilasnya udah bagus, apalagi besok kalau orasinya offline gitu ya. Kayaknya seru banget. Oke. Nah, kalian ini kan juga sebagai pemilih nih nantinya. Kebanyakan dari kita kan menentukan pilihan ini dilihat dari visi misi dari setiap paslon kan. Nah, kalau misalkan nih pasangan calon yang nanti terpilih itu misalkan ya di tengah jalan itu ternyata wah kok nggak sesuai nih sama yang aku harapin, ternyata kok
terkuak kalau dia tuh ternyata sebenarnya gini. Nah itu tanggapannya kalian tuh gimana? Dan apa yang mau kalian sampaikan kalau misalkan kejadian seperti itu? Kalau ada kejadian kayak gitu, kalau ditanyain perasaan ya perasaannya Kayak kecewa. Iya, tetap kecewa sih. Hmm. Kita udah milih dia, semuanya udah milih dia dan dia jadinya ketua dan wakil ketua OSIS tapi nggak sesuai sama apa yang dia omongin waktu orasi. Itu ya pasti kecewa ya. Nggak bisa dipungkiri kita bakal kecewa. Tapi kita tetap beri dukungan, apresiasi juga buat mereka. Wah, selamat ya jadi ketua OSIS gini-gini. Jadinya biar mereka tuh sadar kalau mereka udah jadi ketua OSIS. Karena kita juga yang milih, jadi mereka inget gitu loh kalau mereka jadi ketua OSIS itu karena kita. Terus biar mereka tuh nggak yang tetap ngelasain tugasnya sesuai yang mereka visi misi mereka. Biasanya kita milih kan berdasarkan visi misi. Iya, betul. Dan yang mereka ucapkan waktu orasi dan debat itu kan ucapan-ucapan, istilahnya kan ucapan-ucapan itu yang membuat kita yakin gitu kan ya. Yang meyakinkan kita kan, gitu. kita kan belum lihat mereka kerjanya gimana, tapi kan kita lihat dari kata-katanya mereka. Kalau kayak gitu juga kita siswa juga pastinya bakal memberi teguran ya pada mereka, teguran tapi dengan yang baik ya, dengan baik biar Mengingatkan. Iya, mengingatkan biar merekanya juga ngelakuin sadar gitu ya, gitu, betul. sadar. Dan introspeksi juga kan Iya, akhirnya. kayak ingat kalau teman-temanku ini yang milih aku gitu loh. Kayak, Jadi aku harus gimana sih gitu. ya ngecewain tapi jangan ngecewain dalam-dalam Iya, gitu, kayak langsung Iya. sadar gitu kan, langsung bener. sadar terus ngelakuin tanggung jawabnya lagi. Nah berarti kalian pengennya tuh kan ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih nanti tuh yang baik, terus habis itu yang kompeten juga kan. Nah cara supaya siswa lain tuh nggak golput tuh gimana sih? Cara kalian mengajak supaya ayo jangan golput dan bener-bener mereka milih itu gimana caranya? Kita harus ngingetin kepada siswa-siswi kalau satu suara dari mereka itu penting banget buat semangat ke depannya ya. Betul. Jadi kita harus ngingetin kalau pemilos ini tuh penting loh buat kita ke depannya. Soalnya ketua dan wakil ketua OSIS tuh emang Kayak apa ya? jabatan penting ya, Jabatan penting jabatan dan penting kayak di sekolah. Kayak mereka yang nentuin nanti program-programnya, programnya terlaksana dengan baik atau tidak, aspirasi siswa itu terdengar atau tidak. Yes. Dan mereka kayak kepalanya kita lah istilahnya kan. Jadi Kepalanya kita- siswa-siswinya Kita tetap harus semaga. ngingetin buat mereka Jadi semua. Jadi buat kalian yang nonton ini jangan golput Iya, ya. jangan golput. Oh, Ya, jangan golput. golput Soalnya soal dari ya. Jangan golput satu ya. soal dari kalian tuh bener-bener berharga. Dan itu nanti kan juga kembali lagi ke kalian kan. Jadi Untuk kayak- kedepannya juga. Untuk kedepannya kalian di sini masih, terutama ya misalnya kelas 10 ya, terutama kelas 10 jangan golput karena kalian di sini masih 3 tahun. Jadi kayak kalau salah milih ya berarti kan tanggung resiko sendiri. Iya. Soalnya kena dampaknya juga. Kita, yang teman-teman kalian juga kena dampaknya, jadi jangan golput sih. Gitu. Oke, iya. Camkan teman-teman jangan Iya, golput jangan karena golput. pilihan kalian itu nantilah yang menentukan Iya. kedepannya kalian tuh kayak gimana gitu. bener banget. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih tentang tanggapan kalian. Kalau misalkan nih ada paslon yang berkualitas, dia bener-bener visi misinya bagus, terus kalian juga kenal orangnya itu bener-bener kerja keras dan intinya dia memenuhi kriteria lah sebagai paslon yang berkualitas gitu. Tapi ternyata di akhir dia kalah dari segi suara. Ternyata yang ngevote dia tuh nggak terlalu banyak gitu. Kira-kira gimana? Kalau buat aku sih pemilos ini kan buat semuanya ya. Jadi bukan cuma aku doang yang milih. Jadi ya kita harus legowo sih. Lapang Betul. dada Lapang ya. dada, Kita harus iya. lapang Iya. dada. Kita harus tahu kalau pemilos ini bukan Bukan cuma cuma kita kita, doang, semuanya juga semuanya memberikan juga. suara, memberikan pendapatnya mereka masing-masing. Gitu. Jadi tetap harus legowo dan tetap itu sih memberi dukungan kepada paslon yang terpilih. Yes. Agar nantinya program-program kerja keesokannya itu bakal Bisa terlaksana terlaksana dengan dengan baik. Iya, gitu. betul. Gitu. Jadi kayak jangan cuma ngandelin pendapatnya kita aja. Jadi kayak Jangan kamu di sekolah nggak cuma kamu aja nih. ya, kita jadi Yang nggak lain- bisa egois, kita Iya, nggak benar. bakal Bisa kita nggak aja boleh yang lainnya egois. beda pendapat, bener. gitu. Mungkin ternyata memang kita kan belum kenal nih sama yang paslon yang nomor misalnya nomor 3 nih, ternyata sebenarnya paslon nomor 3 itu memang lebih apa ya, Lebih baik lebih gitu. baik daripada yang paslon yang kita pilih. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, kayak bener legowo, lapang dada dan support terus ketua dan wakil Jadi ketua yang tetap terpilih. menerima gitu ya Yes. kalian dan tetap support tentunya Iya. ya. Oke. Jadi kita udah sampai akhir nih. Aku mau tanya tentang kira-kira harapan dan pesan yang mau kalian sampaikan buat calon-calon ketua dan wakil ketua OSIS yang nantinya bakal ini mengikuti rangkaian pemilos ini dan nantinya kemungkinan juga terpilih kan. Apa saja yang mau kalian sampaikan?
Yang mau aku sampaikan buat paslon-paslon, semoga kalian amanah ya sama apa yang kalian ucapkan waktu orasi, visi misinya juga semoga terlaksana dengan baik, aspirasi siswa juga didengar, jadinya biar nggak ada keluhan-keluhan waktu programnya udah terlaksana gitu. Kan pas program terlaksana kita kayak ini kok kayak gini sih, gini saja. Keluhan ada tapi jangan yang terlalu jangan overload gitu ya. Meminim keluhan. Jadi harus mendengarkan aspirasi sebelum program kerjanya sebelum jalan gitu ya semuanya. Terus kalau dari aku sih juga semangat buat kalian semua karena kalian udah sampai, berarti kan mereka udah wawancara kan ya, udah sampai tahap wawancara, terus habis ini bakal terpilih 3 ya buat orasi sama debat. Tetap semangat, jangan sia-siakan kesempatan ini dan lakukan yang terbaik yang kalian bisa, karena yang udah kalian lakuin sebelumnya tuh kayak nggak gampang kan, harus udah tes terus wawancara sama OSIS, MPK sama guru juga, itu kan memunculkan adrenalin yang lebih kan, kayak kalian harus berbicara di depan guru dan juga teman-teman ataupun kakak kelas kalian tuh kan kayak gitu aja kadang kita buat belum tentu bisa kan, kayak deg-degannya, terus nanti nervousnya, terus jawabannya yang harus disiapkan untuk apa kan kita juga nggak yang jadi paslon-paslon itu udah keren banget sih, kita lihatnya juga udah amazed gitu ya, kayak keren banget nih gitu, jadi kalah menang itu udah gitu ya, nantilah udah biasa jadinya tetap semangat kan. Dan jangan lupa jadi diri kalian sendiri, terutama buat ketua dan wakil ketua yang nantinya terpilih. Itu sih tuh camkan pesan dan juga harapan ya dari Ate dan juga dari Paras, mengharapkan kalian supaya tadi terakhir jadi diri sendiri dan wujudkan harapan-harapan dari siswa-siswi yang lain yang tadi sudah disampaikan. Nah, oke, untuk podcast kita kali ini sudah sampai di ujung acara ternyata. Jadi mengucapkan terima kasih banyak. Saya Amabel Puandrea sebagai host, mengucapkan terima kasih juga kepada Ataya dan juga para selaku bintang tamu yang sangat keren hari ini. Oke, jadi ya sekian dari podcast hari ini. Semoga yang disampaikan tadi dapat bermanfaat ya bagi para pendengar dan para penonton yang menyaksikan podcast ini. Saya pamit undur diri. Salam Widya Karma Jaya.